Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kita jumpa lagi di pagi hari Minggu yang luar biasa ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita sekalian. Dan saya tetap berdoa, biarlah semua jemaat yang kukasihi aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa, biarlah Roh Kudus intervensi dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan setiap orang. Mari saudara, saya mengajak kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, hamba datang berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, naungan, kasih sayang Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah menjaga kami, bahkan menjaganya seperti biji matamu sendiri. Engkau meluputkan kami daripada setiap kuasa jahat, virus atau apapun. Dan kami boleh terus dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan semua kebutuhan kami. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih untuk makan, minum, pakai, tempat tinggal. Terima kasih untuk kesehatan dan keamanan. Terimalah hormat, puji dan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Hosana, Hosana, Hosana bagi nama Tuhan Allahku yang dahsyat, terang yang ajaib, yang bersinar atas kehidupan kami, yang menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara buat kami. Basahi hati kami dengan hujan berkat firman-Mu. Terang hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kaki kami tidak terantung, tapi kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu, dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Haleluya, Allahku dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa serta mengucap syukur. Amin, amin, amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana apa yang saya sharekan minggu lalu, saya berbicara tentang pesimistis atau pesimis. Tipe orang-orang pesimis, pertama penakut, yang kedua tidak percaya, yang ketiga tidak dipercayai, yang keempat suka bersungut-sungut, yang kelima suka berpikiran negatif, dan yang keenam memiliki karakter pemberontak yang kita ambil dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan sebagai contoh yang sudah saya sharekan, yaitu di dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 1 sampainya dengan ayatnya yang ke-10 tentang perjalanan umat Israel dari tanah perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian, promised land. Saudara, percayalah bahwa Tuhan memberikan tanah perjanjian bagi setiap kita, bagi setiap keluarga masing-masing. Nah, malam hari ini saya mau berbicara tentang sikap optimisme. Optimis. Apa itu optimis? Saya memberi gambaran seperti ini. Optimis seperti kita ingin menuju pada satu goal. Di sana ada titik cahaya yang akan kita raih, yang akan kita tempuh. Di sana ada titik cahaya, titik terang, di mana itulah tujuan kita. Namun saudara, di dalam perjalanan kita untuk menuju pada titik terang itu, saya yakin dan saya sangat percaya tidak pernah ada satu jalan bagi manusia itu mulus. Pasti ada lembah yang kelam, ada bukit yang terjal, ada kerikilnya, ada banyak hal yang saya kategorikan itu sebagai kegelapan. Untuk menuju pada titik terang, cahaya terang itu, sekalipun kegelapan menguasai kita, sekalipun kegelapan mencengkam dalam kehidupan kita, namun ketika fokus kita hanya kepada terang cahaya itu, maka saya ingin berkata, tetaplah berjalan. Katakan, tetaplah berjalan. Oke? Ketika kita berjalan melewati semua kegelapan-kegelapan itu, niscaya kita akan sampai pada cahaya tersebut. Sebab saya katakan
di dalam setiap postingan saya atau di dalam morning greeting saya yang saya buat setiap malam untuk dibagikan kepada members, kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang ada di kontak saya, kontak WhatsApp saya. Dan bagi saudara pemirsa yang juga rindu untuk memiliki kontak WhatsApp saya, bisa secara pribadi inbox saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan kegelapan tidak dapat diusir oleh gelap. Saudara pahami ini. Kegelapan tidak dapat diusir oleh gelap. Namun cahaya dapat melakukannya. Sekali lagi, kegelapan tidak dapat diusir oleh gelap. Tetapi cahaya dapat melakukannya. Saudara, saya ingin membacakan beberapa kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Pembacaan pertama, saya ingin mengajak kita melihat dari perjanjian baru dari Injil Yohanes. Pasalnya yang pertama ayat 1-5. Ada 5 ayat sebagai ayat pendahuluan yang saya bacakan bagi kita sekalian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Garis bawah ini ayat 4. Dalam Dia, dalam Kristus, dalam Yesus ada hidup. Makanya Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup dan kehidupan. Oke? Ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Oke? Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Wow. Saudara ingat tadi pendahuluan saya katakan, kegelapan tidak dapat diusir oleh gelap, tetapi cahaya dapat melakukannya. Nah, ayat 5 berkata, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 4 saya ulangi, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Otomatis saya mau katakan pada pagi hari yang luar biasa ini dengan tema optimisme, saya mau memberi penekanan bahwa Yesus Kristus adalah terang kehidupan kita. Katakan amin. Ya, dan sekali lagi, karena Yesus Kristus adalah hidup yang menerangi kehidupan kita dan terang kehidupan kita. Ayat 5 dari Injil Yohanes pasal 1 berkata, kegelapan tidak dapat menguasainya. Artinya saudara, apapun yang terjadi di sekeliling kehidupan kita, apapun yang terjadi seolah-olah mau mencengkram kehidupan kita, apapun yang terjadi seolah-olah mau membuat pressure dalam kehidupan kita, Alkitab memberi jamin pagi hari ini buat kita sekalian, orang-orang yang optimis, berarti kegelapan itu, persoalan itu, masalah itu, virus itu, kemiskinan itu, keterbelakangan itu, kebodohan itu, semua sakit penyakit apapun tidak akan dapat menguasai kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini jaminan kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 13 ayat 9 berkata, Amsal pasal 13 ayat 9, terang orang benar bercahaya gemilang. Wow. Saya ketika membaca ayat ini, saya merenungkan, saya berkata, wow. Ini ayat the best. Terang orang benar bercahaya gemilang. Gak hanya semata bercahaya, tetapi di sini ada satu penekanan tentang kata gemilang. Jadi terang orang benar bercahaya gemilang. Artinya ketika kita receive Jesus, ketika kita menerima Yesus yang adalah terang itu, dengar dan percayalah baik-baik, kegelapan tidak akan dapat menguasai kita. Karena kegelapan tidak akan menguasai kita, saudara, tidak perlu diulang-ulang. Ya, yang tadi sudah saya katakan, apa itu kategori kegelapan? Segala hal yang negatif, termasuk virus atau apapun, ya,
tidak akan dapat menguasai kita karena kita punya Kristus, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Makanya dikatakan Amsal 13 ayat 9, terang orang benar bercahaya gemilang. Why? Kenapa gemilang? Karena kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan terimpartasi dalam kehidupan kita, maka menimbulkan satu passion, semangat untuk kita mau terus bersuka cita, ada gilang gemilang. Katakan amin. Sedangkan pelita orang fasik padam. Ini Amsal pasal 13 ayat 9. Jadi hidup ini adalah pilihan. Life is a choice. Kita mau memilih hidup di dalam terang sehingga kegelapan tidak dapat menguasai kehidupan kita, atau kita mau hidup sebagai orang fasik, yaitu tetap hidup dalam kegelapan, maka kita akan dihimpit oleh kegelapan itu. Bagaimana caranya? Mazmur pasal 119 ayat 105. Ini sebagai edukasi kehidupan kita. Jadi tidak cukup untuk dengar saja, saudara-saudara, tapi ini edukasi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Haleluya. Amin, saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu, kalau kita mau memiliki terang Kristus, maka tidak ada cara lain. Namun, satu-satunya cara yaitu kita merenungkan Taurat Tuhan ini siang dan malam. Sebab firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Katakan amin, saudara. Nah, saya berbicara tentang optimisme. Masih kembali pada kitab Bilangan pasal 14, saya mulai dari ayat-ayat yang saya akan bacakan. Berbicara tentang optimisme berarti kita mempunyai goal. Promised land, kita mempunyai tanah perjanjian. Apa itu tanah perjanjian? Tanah perjanjian yang Tuhan maksudkan bukan saja berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi tanah perjanjian yang Tuhan berikan ini berbicara tentang the future life, berbicara tentang hidup ke depan, masa depan kita. Sebab Tuhan berkata dalam Yeremia bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Berarti bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan sediakan, tapi rancangan keberhasilan. Katakan amin, saudara. Nah, kita kembali pada bacaan-bacaan yang kemarin, saudara, berbicara tentang umat Israel yang saya memberi penekanan. Hanya 2 orang saja yang berhasil masuk di tanah perjanjian dari generasi pertama yang keluar dari tanah perbudakan Mesir. Yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Dengan berapa ribu orang yang masuk, yaitu mereka yang lahir dalam perjalanan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 14 ayat 6. Setelah mereka mendengar orang-orang Israel memberontak, bahkan berniat untuk mengangkat pemimpin yang baru untuk kembali pulang ke perbudakan, yang sudah saya sharekan minggu yang lalu, maka saya dapati di sini, saya lihat ini the best orang-orang yang optimis. Ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Saudara, mereka mengoyakkan pakaian mereka. Kenapa? Karena mereka mendengar dari rekan-rekan mereka, 10 orang itu kan 12 pengintai. Yang 10 menggerutu, yang 10 bahkan mengutuk diri sendiri. Kita akan dicincang, kita akan dimakan oleh raksasa-raksasa dan sebagainya. Tetapi di sini sikap dari Yosua dan Kaleb adalah sikap yang hebat dan luar biasa. Saya garis bawahi, untuk seorang yang optimis, minimal standarnya adalah dia dapat dipercayai. Oke? Dia dapat dipercayai. Sedangkan yang pesimis tidak dipercayai.
Kenapa sampai mereka dipercayai, Yosua dan Kaleb dipercayai? Ketika mereka mendengar umat Israel, 10 orang yang pergi mengintai bersama-sama, pulang dengan kabar busuk, padahal mereka menggandar anggur 2 orang, mereka membawa delima, mereka membawa hasil yang mereka ambil di tanah perjanjian. Mereka sampai ngomong, memang betul berlimpah-limpah susu dan madunya, bla 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 dan sebagainya, tetapi mereka pesimis. Apa yang terjadi dengan Yosua dan Kaleb? Mereka mengambil tindakan radikal, yaitu mereka merobek, mengoyakkan pakaiannya. Berbicara tentang mengoyakkan pakaiannya, ini berbicara tentang orang-orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai itu pasti bisa bertindak radikal. Radikal dalam artian suatu pembaharuan. Kenapa mereka mengoyakkan pakaiannya? Karena mereka berpikir orang-orang ini sudah melihat, orang-orang ini sudah mendapat hasilnya. Tetapi begitu pesimis, kami tidak mau pesimis, tapi kami optimis. Makanya mereka mengoyakkan pakaian mereka. Berbicara tentang ini suatu arti abstrak, yaitu mereka ingin suatu pembaharuan. Mereka bilang udah kuno kalau model begitu, mah bersungut-sungut sepanjang perjalanan. Mulai dari tanah perbudakan, di perjalanan Tuhan sudah bikin banyak mujizat, tapi masih terus mengeluh. Makanya mereka mengoyakkan pakaiannya. Mereka ingin ada dalam radikal pembaharuan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita mau radikal dalam pembaharuan? Pembaharuan paradigma kita. Renew my mind. Pembaharuan pikiranku. Berani tampil beda. Berani terima tantangan. Berani berkorban. Berani mengoyakkan yang lama. Sebab apa? The future. Ada masa depan. Ada cahaya. Mereka berani melangkah. Berani melangkah. Melangkah menerobos kegelapan yang menekan itu. Melangkah menerobos raksasa-raksasa kegelapan yang seolah mau makan mereka. Mereka mengoyakkan yang lama. Dan mereka berkata, hidup baru menanti kita. Haleluya. Haleluya. Hari ini Tuhan mau berbicara buat kita sekalian. Koyakkanlah sifat-sifat lama kita. Koyakkanlah karakter-karakter ketidakpercayaan yang lama, yang usang. Udah nggak zaman. Buang itu saudara-saudaraku. Sebab ada cahaya yang menanti kita, yaitu promised land kita, saudara. Yang kedua, ayat 8 dan ayat 9. Yosua dan Kaleb berkata begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut pada mereka. Yang kedua, saya mau berbicara tentang perkenanan Tuhan. Orang yang optimis adalah orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mengapa orang yang optimis adalah orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan? Saya memberi penekanan. Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka sudah pasti. Sudah pasti. Orang Ambon bilang, kalau tuang Allah, kalau tete manis, su bikin janji, ketumpung hidup saya akan cicilepu. Artinya kehidupan kita nggak akan morat-marit. Anak-anak cucu kita nggak akan minta-minta roti. Katakan amin, saudara. Sebab yang berjanji kepada kita adalah Allah Halik, pencipta langit, bumi, dan semua isi dan kekayaannya. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Orang yang optimis punya pengharapan. Orang yang optimis punya mimpi yang besar. Orang yang optimis punya iman yang raksasa. Orang yang optimis komit dalam perkataan. Orang yang optimis adalah orang yang siap kalahkan raksasa. Jadi kalau kalahkan raksasa bukan pakai polisi, saudara-saudara, tetapi mengubah diri kita menjadi raksasa juga. Raksasa iman, bahwa
bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Sebab apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Saya ingat persis 30 tahun yang lalu, ketika saya masuk di pedalaman Kalimantan Barat, sanak famili keluarga tidak ada yang tidak ada di sini. Tidak ada orang yang saya kenal. Saya masuk ke pedalaman Kalimantan, tidak ada orang yang saya kenal. Saya dicemooh orang. Saya dipandang sebelah mata. Bahkan ada pengkhotbah nasional papan atas yang berkata, Samson, gua doa biarlah Kuala Boyan itu tenggelam, lu gak tinggal lagi di sana. Saudara, ada kalimat-kalimat seperti itu, saudara. Tetapi saya percaya ada perkenanan Tuhan dalam keputusan saya. Ketika saya merilis jalan untuk mengikuti sekolah atau kuliah di Australia, saudara-saudaraku, karena visa saya semua pas keluar, di situ tepat saya mengambil keputusan. No, saya tolak karena saya membidangi ilmu tentang okultisme, okult. Saya bilang no, Tuhan mau saya ke pedalaman untuk menjangkau orang-orang yang termarginalkan. Dan kayaknya nggak punya masa depan, saudaraku. Nggak punya masa depan. Saudara bisa bayangin, saudara. Saya tukang listrik, saya ahli listrik. Saya tinggal di daerah yang nggak ada listriknya, saudara. Nggak ada pasar, nggak ada dokter, nggak ada puskesmas. Anak saya yang sebelum baru 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 9 bulan, saudara. Masih baby, saudaraku. Banyak kegelapan yang ingin menghancurkan kita. Saudara, bayangin ada ular naik di ambang pintu kita, saudara. Ambang pintu, ketika dipotong pakai parang ularnya hilang, saudara. Ketika saya lagi rest, saudara, saya dengar bunyi desisan di pinggir telinga saya. Ketika saya menoleh, kobra di pinggir kepala saya. Saya berguling perlahan-lahan dan saya minta istriku ambil parang dan saya potong itu kobra. Ketika saya pergi penginjilan, saudara, anak saya tenggelam di Sungai Kapuas ketika mandi sama ibunya, jeblok masuk di dalam lanting itu atau di dalam kamar mandi apung itu dan hilang, saudara. Dan airnya begitu deras dan terputar karena di bawahnya banyak batu besar, saudara. Semua ini kami alami. Anak saya muntaber, saudaraku, muntaber. Saudara, harus tengah malam saya lari ke ujung kampung untuk pinjam speedboat yang 2 PK, saudara, untuk bawa cari pertolongan. Pergi ke seberang, ke puskesmas, nggak bisa ditolong. 2 jam perjalanan, pergi ke cari mantri, juga nggak ada obat. Tapi saudara, hari ini aku berkata, Yesusku adalah Yesus yang dahsyat. Yesusku adalah Yesus yang luar biasa. Tanpa obat, anak saya hanya dibaringkan di rumah mantri pada waktu itu. Dan saya dan istri hanya berdoa dan worship sampai pagi hari kami tidak tidur. Dan ketika pagi hari anak ini bangun tanpa dikasih obat karena memang tidak ada obat. Dia minta minum dan kami beri minum dan dia turun main mobil-mobilan. Mujizat terjadi. Saudara, saya juga kena kegelapan itu, saudaraku. Saya kena malaria cerebral. Ketika saya sudah sakit kepala mau pecah, istri saya lari ke ujung kampung karena nggak ada yang punya kulkas. Adanya hanya di ujung kampung, saudaraku. Cari es batu pulang tumbuh dan kompres saya. Ketika sudah tenang dipencet, saudara, darah keluar dari mata saya. Dalam 1 bulan 7 kilogram berat badan saya turun, saudara-saudaraku. Kegelapan menguasai kita pada waktu itu. Tetapi fokus kita, optimisme kita, ada cahaya yang menanti kita. Katakan amin, saudara. Semua orang mencibir, memandang saya sebelah mata dan berpikir orang ini, ya, konan taicing sencingping lah. Kemungkinan dia udah setengah waras, atau mungkin orang pengangguran, atau orang yang tidak punya apa. Oh no, sorry, saya punya bisnis, saudaraku. Saya tukang listrik, ahli listrik, saudaraku. Saya bisa menerangi gedung manusia dan sebagainya. Tapi sekarang saya punya double portion. Saya menerangi gedung, saya juga menerangi hati manusia. Karena apa? Cahaya itu telah saya miliki dalam kehidupan saya. Ini berbicara tentang perkenanan Tuhan. Makanya Yosua dan Kaleb merobek baju mereka dan berganti. No, yang lama kami buang, kami punya kehidupan yang baru. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga saya mau berbicara
tentang siap bayar harga. Siap bayar harga. Kenapa saya bilang siap bayar harga? Yosua dan Kaleb siap bayar harga. Mereka nggak sembunyi, mereka nggak penakut, mereka nggak lari terbirit-birit. Model-model sekarang, saya lucu saudara, pengalaman saya 30 tahun menjadi senior pastor, menjadi gembala sidang, dan saya punya beberapa gereja di dalam negeri bahkan di luar. Saudaraku, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, misi saya di Indonesia bahkan di mancanegara. Hari ini saya mau berkata buat saudara-saudara, tanpa hati yang mau siap bayar harga, tidak ada yang bisa kita lakukan. Itu semua hanya panggung sandiwara. Oke saudara, itu semua panggung sandiwara. Orang misi adalah orang yang siap bayar harga. Walau harga itu mahal, siap bayar harga. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kenapa saya katakan itu? Penekanannya, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Mereka nggak lari, Yosua dan Kaleb nggak lari. Mereka nggak sembunyi. Mereka nggak bilang, oh Musa, cium me. Musa, tolonglah kami, selamatkan kami. No. Tapi mereka hanya berdiri dan percaya. Cahaya yang Tuhan berikan menjadi milik mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan begitu banyak orang sekarang. Banyak orang sekarang mau jadi pendeta. Gak salah sih, tapi motifnya apa? Ada hamba Tuhan yang datang pada saya. Siap gak lepas dasimu? Siap pegang cangkul? Kalau siap, yo follow me. Kayak Tuhan Yesus bilang, mau ikut aku boleh. Yo pikul salib dan ikut aku. Siap nggak kita pikul salib itu? Kadang-kadang salib itu dengan ukuran yang rasanya terlalu berat kalau kita dengan kedagingan kita memikulnya. Tapi karena kita memiliki sifat optimis dan siap bayar harga, seberat apapun salib yang Tuhan berikan, saudara dan saya akan sanggup memikulnya. Saudara, saya katakan sekarang saya punya salib yang berat, amat berat, sangat berat. Setelah saya ditinggalkan oleh separuh jiwa saya, my beloved wife go to heaven. Udah 1 tahun setengah bulan, 1 tahun setengah meninggalkan saya seperti orang linglung, saya seperti orang yang tidak punya arah lagi. Tapi saya ingat, aku orang optimis dan ada cahaya yang saya tuju, cahaya kemuliaan ilahi. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yosua dan Kaleb tidak bersembunyi dan tidak penakut dan tidak berbalik, turning back. Saudara dengar lagu itu, I have decided we follow Jesus. Lagu itu saya setiap saat dengar dan saya mencucurkan air mata dan saya berkata, yes Lord, I'm not turning back. Saya tidak akan kembali. Saya tidak akan mundur. Sebab mengapa? Saya punya kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan itu. Amin saudara. Nah ini berbicara tentang optimisme. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan Kuala Buayan, tempat pelayanan saya 30 tahun yang lalu? Itu ada lumbung di mana saat ini sudah bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan saya boleh menjadi tangan Tuhan untuk melayani Tuhan sampai kemanapun. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih jemaat yang kucintai, miliki sifat optimis. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan sanggup memberi kekuatan baru bagi kita setiap saat. Tetap pandang Yesus. Jangan pandang masalahmu. Jangan dipengaruhi oleh kegelapan di sekelilingmu. Tapi pandang Yesus. Pandang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia adalah terang. Dan biarlah kita dipulihkan dalam paradigma kita. Bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah ingkar janji. Hidup optimis. Bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itulah cahaya yang dapat membasmi semua kegelapan. Haleluya. Hidup dalam terang Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kita. Menjadi pelita bagi kaki kita untuk menerangi jalan-jalan kita. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah menjadi orang-orang
yang optimis. Dan saudara tahu, sekali lagi saya memberi penekanan, Yosua dan Kaleb berhasil masuk di tanah perjanjian. Samson Ho bisa tinggal puluhan tahun di desa terpencil yang tidak ada listrik dan tidak ada fasilitas apapun. Rumah gubuk bisa diintai dari luar. Tapi sekarang semuanya telah berubah dan Tuhan dipermuliakan. Kiranya saudara diberkati dan menjadi orang-orang yang optimis. Mari kita berdoa. Apapun masalah pergumulan saudara, letakkan tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa bagi saudara. Optimis, Tuhan mendengar doa orang percaya. Dikatakan, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mari saudara, saya berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang luar biasa ini. Kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Itulah cahaya kemuliaan yang kami tuju. Itulah goal kehidupan yang kami tuju. Engkaulah terang kami, Engkaulah cahaya kami, Engkaulah kemuliaan kami. Biarlah kami dapat datang terus kepada Engkau, memandang kepada Engkau, sehingga kegelapan tidak dapat menguasai kehidupan kami. Aku berdoa di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Engkau jamah setiap mereka yang hari ini butuh dukungan doa, yang meletakkan tangan di dada mereka. Bapa yang mengenal mereka, Bapa yang tahu pergumulan mereka. Biarlah Tuhan intervensi dalam kehidupan mereka. Yang sakit, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan Engkau miliki dalam nama Yesus. Sebab kami optimis. Yang susah Tuhan hibur, yang miskin hamba percaya Tuhanlah lumbung-lumbung itu sendiri yang mencurahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub bagi anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kehilangan arah dan harapan, hari ini terjadi restorasi, satu pembaharuan kembali terjadi. Tuhan jamah dan jamah mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan. Di dalam nama Yesus ada perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Aku sudah berdoa dan aku menyerahkan semua jemaat pemirsa sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat damai kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, selamatan di dalam nama Tuhan Yesus oleh Roh Kudus-Nya menguasai hidup kita hari ini sampai Maranatha, menjadi orang-orang yang optimis. Haleluya, haleluya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus aku hambamu sudah berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadilah orang-orang yang optimis, bukan yang pesimis. Niscaya janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita melihat cahaya kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Artinya ada gemilang, artinya to be glad, artinya excited, artinya ada glory, artinya ada damai sejahtera, artinya ada to be grace. Tuhan yang memberkati semua orang percaya. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Shalom, 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 shalom. Haleluya.